Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Babinsa Lebih Kaptipmas Desa Sadang. Dan yang saya hormati Bapak Ketua RT RW Desa Sadang serta rekan-rekan perangkat yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bersilaturahmi dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat, penjaringan usulan untuk tahun 2023. Bapak Ibu, pada malam hari ini panjenengan semua diundang untuk mengusulkan baik itu kegiatan fisik di bidang pembangunan, di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan lain-lain. Hal ini digunakan untuk sebagai acuan kita untuk kegiatan pembangunan di tahun 2023. Walaupun usulan panjenengan di tahun kemarin pun banyak yang tidak terrealisasi karena adanya perubahan peraturan yang harus kita rubah di dalam APBD. Seperti contoh kecilnya BLT. BLT ini kita perkirakan untuk tahun ini sudah tidak ada COVID, tapi ternyata malah anggarannya semakin harus dibanyakkan. Jadi totalnya 97 orang dikali 300.000 itu berapa? Jadi banyak sekali proyek pembangunan fisik yang tertunda usulan jenengan dari tahun kemarin. Ini insya Allah akan kita masukkan ke tahun 2023, tapi nanti juga kita pilih berdasarkan skala prioritas. Mungkin dari usulan jenengan pada malam hari ini ada yang lebih prioritas dan mendesak, maka itu akan kita dahulukan. Terus saya bacakan ini kegiatan proyek fisik yang terlaksana di tahun ini dari usulan jenengan yang sudah terrealisasi ini diantaranya kurang lebihnya ini globalnya yang pertama jalan usaha tani RT 5 RW 2 karena dana desa sebagian 40%-nya harus dianggarkan untuk ketahanan pangan. Jadi untuk tahun ini jalan usaha tani RT 5 RW 2 sudah terrealisasi. Kemudian RT LH juga terrealisasi, kemudian WC ada 4 unit. Terus kemudian Pavek RT 4 RW 5, TPJ RT 1 RW 6 dan termasuk BLTDD 97 orang kali 300.000 selama 8 bulan. Satu bulannya 300.000 sejumlah 97 orang selama 8 bulan. Ini bisa dibayangkan jumlahnya sangat besar. Memang kita harus merubah aturan itu berubah-ubah. Jadi kita harus tetap ikut yang di atasnya. Terus kemudian pada malam hari ini mohon nanti diusulkan usulan yang benar-benar warga jenengan yang dibutuhkan di lingkungan tersebut, tidak hanya pembangunan fisik Terus ini juga masalah kesehatan, pendidikan. Jadi kadang kok usulan saya nggak pernah realisasikan. Kadang usulan itu ada nggak nyeleneh Jadi ada kepentingan pribadi di situ. Jadi itu tidak kita prioritaskan. Terus kemudian ini ada beberapa yang tertunda, proyek yang tidak terrealisasi. Ini tidak hanya di bidang pembangunan tapi juga ada di pendidikan juga. Terus kemudian sarana kesehatan juga. Yang pertama beasiswa bagi siswa berprestasi, ini juga senilai 9 juta tertunda. Kemudian pengadaan peralatan Poskesdes yang seharusnya terlaksana di tahun ini dan terpaksa harus kita tunda senilai 5 juta. Kemudian pembangunan
parkir Poskedes, pavingisasi tempat parkir pasar desa, pembangunan jalan paving RT 28 ini juga tertunda. Terus kemudian pembangunan jalan paving 52, pembangunan TPJ Sumur Makam 32, pembangunan saluran drainase RW 6. Terus kemudian pelebaran jembatan pasar ini Pak Samian ya. Terus kemudian pembangunan plengseng sebelah barat pasar desa, pembangunan jalan paving RT 1 RW 6 di wilayahnya Pak Santi ini juga tertunda. Terus kemudian ada juga yang tertunda ini pelatihan jahit untuk ibu-ibu PKK. Ini harus terpaksa kita tunda karena dana desanya tidak cukup untuk membiayai yang saya sebutkan di atas. Oke. Cukup dari saya, nanti moga-moga usulan jenengan ini menjadi bahan untuk kita untuk merancang APBDes tahun 2023 nanti. Mohon nanti usulannya benar-benar wilayah jenengan, lingkungan jenengan ini sangat membutuhkan dan sangat darurat ya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon untuk tahap penjaringan aspirasi ya. Ini untuk sebelum musyawarah desa ini, penjaringan aspirasi ini untuk nanti ke tahap selanjutnya yaitu musyawarah perencanaan pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP Desa untuk tahun 2023 dan penyusunan APBDes tahun 2023. Nanti selain kegiatan fisik bisa diusulkan kegiatan pemberdayaan dalam bentuk misalkan pelatihan-pelatihan ataupun yang lain, mohon nanti diusulkan. Tapi mungkin dari Pemda sendiri, karena sudah disampaikan Duki tadi, karena tahun ini banyak kegiatan fisik yang tertunda dikarenakan ada aturan tentang COVID. Mungkin yang tertunda tahun ini akan diprioritaskan tahun depan, Bu. Demikian mungkin dari Bapak Ibu semua ada, mulai saja ya. Ada usulan, Sinta? Oke. Nanti dicatat sama Bu Bayan, sudah dicatat dari di dalam. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari RT 1 RW 8 mengajukan langsung aja kepada Bu Yuki. Jadi mengajukan parit atau saluran. Jadi itu bekas tanah pengairan. Jadi banyak pakar itu dimiliki sampai ke timur, sampai tujuan listrik itu. Sampun wonten tapi sementara ini masih belum terbentuk karena memang perlu diadakan pembuatan saluran itu. Misalnya saluran pengairan yang sudah ada itu kan pengairan, bila tanah pengairan. Jadi mohon kiranya untuk dengan adanya musyawarah desa penjaringan aspirasi masyarakat ini, jadi dimasukkan dari nanti rencana kerja pemerintah desa Kadang tahun 2023. Jadi mohon kurang lebih ya, kira lebih ada 300 meter. Jadi mungkin rasanya digali atau dikasih misalnya plengsengan kanan kiri biar kalau musim penghujan bisa lancar. Saya kira itu Bu, jadi sementara dari RT 1 RW 8 mengajukan itu, mohon misalnya sebagai acuan untuk tahun anggaran 2023. Drainase Pak ya. Mohon Mbak Riri dicatat ya. Untuk drainase RT 1 RW 8 dari Pak Haryadi. Oke, monggo. Oke. Terima kasih.
Kami dari RT 2 RW 8, usulan kami yang pertama yaitu pembuatan drainase atau saluran air dari belakang terminal ke arah timur. Jadi arahnya itu mulai dari rumahnya almarhum Bapak Ahmad Sobirin itu ke timur, terus belok ke selatan, nyambung ke rumahnya selokannya dari Bapak Matan Sugito. Kalau itu kita sambung ke timur, nanti akan membuat jembatan kecil. Kalau itu kita putar ke selatan, itu tidak usah ada jembatan kecil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jalan tembus dari sebelah timurnya almarhum Bajo itu sampai ke selatan, tembus di sampingnya rumahnya Bapak Yitno atau di sampingnya rumahnya Bapak Wadison Sinaga. Ya, jadi tembus itu. Insya Allah untuk yang itu kan yang sebelah utara itu kan belum berbentuk jalan, masih tanah kosong. Insya Allah kita akan mengusahakan kerja bakti atau swadaya masyarakat sekitar biar wujud ada jalan. Mungkin itu Pak usulan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dilanjutkan dari RW 1, dari RT 1, RT 2 maupun RT 3. Ada dari RW 1, Bapak, monggo. Tidak ada, Pak Raja tidak ada. Ada ya. Untuk selanjutnya RW 2, mungkin dari RT 1 sampai RT 5, monggo. Ini tidak harus kegiatan fisik ya Bapak, bisa mungkin kegiatan pemberdayaan, bisa juga diusulkan. Dari RW 2 tidak ada. RW 3 monggo, mungkin dari ada bisikan dari masyarakat. RW 3 ada. Ini ada dari Bu Indi. Untuk RW 3 ini diusulkan untuk jalan usaha tani menuju Sumuruni. Nanti kan melewati Bengkok, kepala desa. Itu nanti insya Allah bisa untuk jalan usaha tani dan masuk ke Punden Sumuruni. Ini dari RW 3. Mungkin ada lagi dari RW 3? Ada RW 4? Ada RW 5? RW 5? Ada RW 6? Ada Pak Pius? Ada RW 7? Kelihatannya sudah bagus semua ini ya untuk infrastruktur desa Bu. Oke, monggo Pak Guswanto dari RT 4 RW 7. Dari RW 7, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih. Monggo. Sebentar lagi ini kan masuk musim penghujan. Terus dari RW 7 RT 3 yang jembatan Karangpojok itu kan sebelahnya rengsengan itu kan kemarin ambruk. Dari RT 3 Pak. RT 3, oke. Nah itu mohon prioritasnya secepatnya deh, soalnya ntar lagi musim hujan. Ya itu kemauan. Namung niku Pak. Itu kemauan. Ini ya. Tambah lagi. RT 4 ya, RT Mas Manto. Itu untuk apa? Masuk gang yang masuk ke sebelahnya Pak Hano. Ini kan kalau tiap pagi itu kan ramai anak-anak sekolah.
biasanya di situ itu dari situ kan sering kadang-kadang untuk menghindari hal-hal yang yang tidak diinginkan, misalkan kecelakaan, Pak RT mengusulkan agar dipasang semacam kayak spion gitu. Cermin. Yang untuk masuknya Masuk. di sebelah utaranya Bu Sih. Iya. Niku apa ngoten malih Pak? Oh, kali drainase depannya Pak Yaskuri RT 2 teman Ibu. Drainase sebelah selatannya Pak Yasmuri, Iya. arah ke timur gitu Pak, timur ke barat gitu. Nggih. Nggih niku mawon. Nggih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari RT 2 RW 7 drainase, RT 3 RW 7 ini Pak plengsengnya ambrol nih. Oke, berarti plengseng yang sebelah jembatan ke arah Bu Susi yang sebelah timur atau baratnya? Timur. Berarti yang dulu pernah direncanakan untuk Brojong itu. Oke. Sama RT 4 RW 7 untuk ini cermin ya. Oke. Untuk mohon dicatat Pak Ridin untuk RW 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja Pak ya. Ini sebetulnya saya mengusulkan bekas sekolah yang di depan rumahnya Bapak Kasidan sampai ke rumah saya. Itu kan dulu kan bekas sekolah itu Pak, jalan bekas sekolah itu mestinya lebarnya kan 3 meter. Lah kemarin itu kan dibangunnya cuma 2 meter 20, kan masih ada sisa tanah desa yang di sebelahnya di depannya Bapak Kasidan itu masih 1 meteran itu Pak. Itu mohon untuk dibangun biar ukuran tanah desa tidak hilang gitu Pak. Kan masih ada tapal batas yang di depannya Bapak Kasidan ini antara Bapak Sugito sama Pak Mungin. Tadi artinya untuk tidak menghilangkan bekas tanah jalan dulu kan mestinya 3 meter. 3 meter atau lebih Pak itu. Jadi mohon untuk dibangun Pak. Kan terlalu sempit Pak, kalau mobil kalau mau masuk menggok ke rumah saya itu susah Pak. Sementara tanah desa kan masih ada sisa. Dulu saya mengusulkan waktu zamannya Pak Suwadi sama Pak Almarhum siapa itu waktu dibangun. Kok nggak dibangun dilebarkan sekalian? Dananya terbatas Mas, katanya begitu. Jadi apa adanya dulu. Kita nanti kan artinya kan nanti takutnya kan diserobot sama yang sebelahnya Pak. Memang betul Pak, masih ada bekas tapal batasnya sampai sekarang. Itu mohon untuk dibangun, artinya masih 1 meteran Pak. Tapi sudah berupa jalan lagi. Berarti dengan ditambah lebarnya kan gitu. Iya, kan nanti gini Pak, nanti takutnya Pak orang bangun yang rumahnya di selatannya. Nanti takutnya mereka bangun terus mepet jalan Pak. Sampai mana Pak? Depannya rumahnya Bapak Kasidan itu maksudnya ke timurnya sampai mana? Soalnya yang sebelah siapa parkir itu kan sudah pol. Oh enggak sampai ke timur Pak. Yang ke selatan ya? Yang ke selatan. Yang di depan persisnya Bapak Kasidan bekas sekolah dulu tuh Pak. Berarti kan ujungnya timur barat kan? Kalau dari barat itu sekitar 1 meter lebih, tapi kalau semakin ke timur dia semakin mengecil Pak. RT 3 RW 6 ya? Terus untuk usulan ke Bu Yuyun ke barat sampai ke selatan ya sama seperti yang dulu itu Pak usulannya. Tolong untuk ditindaklanjuti. Sama jalan paving Pak ya. Utaranya pasar ke lokasinya Pak Bayan Sati, tolong kalau untuk sementara kan masih dipakai Pak ya, blessing Pak ya. Yang mungkin untuk bisa ditindaklanjuti Pak.
Terima kasih. Oke. Berarti paving RT 1 RW 6 ya. RT Sakian, ya Pak. 1 RW 6. Oke. Oke. Bon cukup. Sampun cukup Pak. Mungkin ada tambahan lagi selain kegiatan fisik mungkin, monggo. Oke, monggo Bu Yuni. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya ada usulan Pak Bayayudi. Tapi mungkin entah bisa entah enggak ya. Untuk pengadaan senam pagi setiap seminggu sekali, tiap hari Minggu. Oke. Buat kenapa-napa bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari Minggu di lapangan ataupun di balai desa juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, untuk usulan yang kedua tentang pengadaan tempat sampah Pak Bayayudi. Pengadaan tempat sampah ini kan terutama ya kalau di sini kan di RT 1 12 RW 6 di situ kan banyak yang membuang sampah itu di depannya Pak Haji Saifuddin di situ. Itu mungkin itu kan tidak semuanya ikut membuang sampah di setiap 1 bulan sekali dari balai desa itu Pak. Nah itu mungkin bisa dari RT itu dulu, kemudian nanti bisa berlanjut ke RT yang lain. Kemudian mungkin untuk pengadaan armada armada sampah itu mungkin bisa ditambahin lagi. Kalau satu kan kiranya kan juga belum cukup. Terima kasih. Terima kasih. Berarti untuk satu pengadaan armada sampah, yang kedua bak sampah ya, bak sampah, yang ketiga senam. Kalau senam itu bisa nggak Pak Sek? Ada, ada. Di rekening ada ya? Iya, ya nanti dicatat. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu. Oke, bagus, monggo. Terima kasih. Ini setahun kemarin mungkin saya usulkan Pak, yaitu tentang pelatihan mungkin pemanfaatan media sosial, mungkin bisa dari YouTube atau mungkin Instagram atau yang lainnya. Jadi mungkin dari situ bisa memberdayakan ekonomi. Jadi ada pelatihan yang bagaimana trik-triknya bisa melintasi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun itu Pak, berarti pelatihan sejenis untuk ini Pak, e-commerce nggak ini untuk bisa dimanfaatkan. Mbak ini. Masjid Ar-Rahman juga Jatirogo itu kita bulannya hampir 1 juta Pak. Dari YouTube. Iya Pak. Oke, mantan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Berenasa itu wilayahnya RW 1 RT 1 mungkin sebelahnya Jani antara Win Sambit itu kan drainase kan buntu Pak. Mohon itu diperbaiki untuk masuk gorong-gorong yang masuk ke kali Pak. Drainase mulai ini Pak Jani sampai mana Pak? Sampai depannya Win kantor itu masuk ke gorong-gorong ke. Oh berarti sampai ini depannya gas kibat Ekman Temu. Alangkah baiknya Pak. Nah itu kan maksudnya gorong-gorong kan masih di situ Pak. Berarti sampai situ gitu. Itu sebenarnya Winarto masuk sungai itu ada gorong-gorong Pak. Oke. Wonten Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Berarti drainase untuk RT 2 RW 1. Itu RT 2 Pak aja. RT 2 RW 1.
Monggo Pak Margo dari RW 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati sebagai kata wonten ing desa sadar. Kawula badhe usul wonten RW 5 di depan rumahnya almarhum Bapak Purwito itu selokan tidak bisa tembus ke arah yang tepat. Jadinya kalau ada air mengalir dari atas itu mengalir, Pak. Ada yang ke jalan, ada yang ke sungai. Jadi saya mohon itu dibenahi. Atau ditembuskan di depannya Mas Joko atau sebelahnya itu tidak apa-apa. Sing sebelah Pak iki. Sebelah selatan, Oh, sing selatan. Iya. Jadi itu saja yang kami usulkan. Yang lain monggo. Berarti mulai sebelah rumah Ibu Min yang sebelah selatan ya. Kencing itu kan buntu Pak. Kalau ada banjir buntu itu Tersumbat gitu. tersumbat. Di RT 4 RW 5 berarti saluran drainase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin untuk ada tambahan sedikit ya Pak. Ini masalah ini kan ini masalah lapangan Pak. Selama ini kan sudah hampir 1 atau 2 bulan ini kan lapangan sering dipakai untuk anak sekolah. Masalahnya Pak, sampah itu yang bertanggung jawab siapa Pak di lapangan Pak? Sementara yang memakai itu kan murid sekolah Pak. Untuk kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga hampir 1 minggu 2 kali. Lah kalau setiap 2 minggu sekali mesti ada sesi sampah plastik Pak. Terus gitu saya yang sama tanyakan itu yang bertanggung jawab siapa Pak? Dari sekolah yang mana? Dari Wosogo. Dari Wosogo? Iya. SD, SMP? SD Wosogo? Iya, kayak tadi ada kegiatan saya lihat karena gini Pak, Wosogo Pak ya. selama ini ada kalau ada kegiatan misalkan di luar desa yang memakai biasanya kan ada surat resminya. Nah itu yang masih tanyakan Pak. Mau tanyakan ke desa, apakah desa ada izin? Terus kalau di lingkungan nggak pernah Pak, pokoknya dipakai aja. Selama ini kalau dari sekolah nggak pernah ada izin. Jadi nanti bisa misalkan pas ada kegiatan jenengan kok besok bisa melapor ke desa, nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Siap Pak, siap. Oke. Soalnya Pak, itu kan sering ya, bukan sering, mungkin setiap minggu dipakai Pak. Iya, karena kalau ada minta izin ke desa, kita pasti desa juga untuk mohon kebersihannya harus dijaga kan itu pasti. Saya juga nggak berani menegur Pak, soalnya kan nanti siapa tahu sudah diizin ke desa, kita lingkungan kan nggak, soalnya itu memang lapangan desa Pak ya, kita nggak berani menegur Pak. Ya, misalnya dengan tahu oleh bisa berkoordinasi dengan desa, nanti kami juga pasti akan kami tidak lanjuti. Iya, siap Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Atas hormat Ibu Kepala Desa, Bapak Kabinda Dinas, Bapak Desa. Saya akan mengusulkan pertama, apabila ada program sharing Kabupaten Pan yang dulu pernah digelontorkan berbarengan dengan APBDes, jika itu masih ada, saya ingin mengusulkan jalan-jalan poros di wilayah RW dan 1 itu juga sudah mulai rusak, RW 5 juga, dan mungkin banyak lagi, itu bisa kita sharing dengan kabupaten. Terus untuk yang kedua, dulu pernah di RPJMDes pertama kali itu ada program pembuatan gapura. Nah, mungkin bisa dimasukkan kembali gapura-gapura di batas-batas desa ataupun di wilayah lingkungan, tiap masuk RW 1, RW 5 dan yang lain. Terus
untuk yang ketiga, program pendidikan mohon bisa dimasukkan kembali beasiswa untuk siswa berprestasi itu untuk APBDes. Terus ini ada tambahan lagi mungkin keluar dari APBDes ya. Saya ingin mengusulkan juga restrukturisasi untuk pengurus takmir masjid, karena kalau nggak salah takmir masjid itu sudah kemarin kayaknya sudah lewat batas waktu periodenya, dan juga di restrukturisasi untuk Karang Taruna. Jadi apabila ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kita bisa bekerja sama dengan baik pemudanya, baik orang-orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini saya jawab sedikit lagi. Untuk sharing, sebenarnya tahun kemarin kan sudah dilaksanakan di RW 8, dan tahun ini kemarin kita sudah melakukan pengukuran di RW 1, tapi jumlahnya pun karena terbatas. Kemarin sudah dari RW 1 yang lewat depan rumahnya Pak O itu sampai ke Genengan dan arah masuk ke Sumur Gede. Kemarin sudah kita, dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa dikerjakan. Itu yang mengerjakan yang dari pihak kabupaten, dari rekanan, bukan desa. Itu untuk yang Gapura. Ini kalau yang DD itu dikhususkan untuk Gapura batas desa Pak Seki. Untuk Gapura dari desa tidak diperbolehkan ya. Itu dari dana desa tidak diperbolehkan Pak. Sementara kalau dari dana yang lain ADD BHPR itu sudah sangat terbatas untuk kegiatan operasional, insentif RT RW dan yang lainnya, kita sangat-sangat terbatas. Itu kemarin mau membuat Gapura yang masuk pasar desa itu saja tidak diperbolehkan. Sudah dimasukkan tapi ternyata harus dirubah dan tidak diperbolehkan. Begitulah ya. Nanti untuk yang masalah di luar APBDes untuk kepengurusan takmir masjid maupun Karang Taruna, insya Allah nanti tetap kami terima dan insya Allah secepatnya ditindaklanjuti dari Pemdes. Oke, mungkin ada lagi, monggo. Sedikit menambahi Pak. Iya, monggo. Untuk Gapura mungkin Pak Mami melihat di desa Sugian banyak ya. Itu kenapa banyak? Karena Sugian BHPR-nya besar. Pertama dari pasar sapi, kedua dari rumah sakit Alimas yang tahun ini saja dapat 1 miliar BHPR dari kabupaten. Jadi tidak bisa ditiru di saya yang lain, karena 1 miliar itu saja buat apapun terserah gitu. Bebas gitu. Makanya kalau jenengan lihat Gapura di Sugian kan gak untuk sementara saya belum bisa mengikuti karena belum bisa jaga dari dana desa. Terima kasih. Karena ini Pak, apa untuk dana desa itu kita kan terikat aturan dari yang atas. Untuk PADes maupun BHPR itu bisa bebas kita gunakan untuk apapun. Namun untuk desa Sadang kan masih jumlahnya masih sangat terbatas. Begitu ya. Mungkin ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Semuanya Pak B, Badusul masalah tolong dibantu untuk rumah tempat pemandian jenazah Pak. Sampai saat ini Pak, Paknya masih belum ada. Kemarin itu pertama ditaruh di sebelah apa itu sama pakai sana nggak boleh, terus dipindah ke tempat itu PAM juga orang sama sana nggak mau. Akhirnya ditaruh di kuburan Bu. Jadi satu dosa ini saya tolong ini kemudian kita bersama ya ini buatkan rumah untuk kemudian pemandian jenazah. Saat ini belum ada rumahnya. Terus gambaran kira-kira di mana Bang Adi? Jenengan kan pasti punya gambaran kira-kira yang tempat yang pas. Tempatnya di bawahnya koper. Di bawah Parem.
orang mati tuh kasihan hanya di kuburan tuh kan jauh. Ini kalau untuk kalau di bawah tahun itu di Mabon dan banyak lingkungan yang kurang setuju Mbak. Sama kami dibuatkan di kuburan, di pemakaman gimana Mbak? Kan jalannya sudah benar Mbak. Tosa bisa masuk, mobil bisa masuk. takutnya hilang sih. Siapa bahasa Jepang Mbak? Makanya ini mohon untuk dikabulkan. Ada tempat Mbak? Lapangan juga ada tempat Mbak? Iya gitu. Kita nanti dicatat Mbak. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Samuan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bu Inggi beserta perangkat, yang kami hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babinsa, yang kami hormati RT, RW dan semua BPD. Langsung ngawat ya, ingkang nembe wau di Sabodo niku warga kula nggih nyuwun didamelke tempat untuk alat-alat pengajian atau swadaya Pak. Lah nek menawi iki kok saged kan kula wargane purun didamelke. Jadi ada di tempat di sebelah selatane pos surga. Warga mintanya ke situ. Jadi mohon diperhatikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan saya lagi. Terima kasih. Ini saya menjawab pertanyaan dari Bapak RW 8 ya, mengenai saluran irigasi Pak ya. Pak, ini kalau irigasi ini kita sudah akan kita usulkan ke Dinas Pertanian Pak, karena itu ranahnya Dinas Pertanian. Jadi nanti kalau musim bank di kecamatan pasti ini akan kita usulkan karena anggarannya dari kabupaten. Terus kemudian Pak Rudi untuk jalan tembus tadi Pak ya, ini mohon dirembuk sekali lagi di lingkungannya karena kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini sudah pengalaman kita nih. Awalnya boleh, terus waktu pengerjaan tidak boleh. Jadi tolong dibiarkan dulu, nanti insya Allah akan kita anggarkan. Terus kemudian dari Pak RW 8, dari Pak Juri, usulan dengan yang tadi, yang beberapa tadi, ini sudah masuk di program Pemda Pak. Jadi tinggal pengerjaannya kapan, tapi di Musrembang Kecamatan akan selalu kita kawal ya, agar supaya cepat terlaksana. Oke, insyaallah nanti kita memasukkan daftar usulan. Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Pada malam hari ini sudah mengusulkan usulan masing-masing wilayah ya. Terima kasih juga untuk waktu yang telah disempatkan untuk datang ke sini, dan dari saya